الشيطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, inna yaumakum hadza yaumun azimun wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi ta'ama wa harrama alaikum siyam yaumun tasbihun wa tahlilun wa takbirun wa ta'zimun wa taqdisun wa tamhid. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tukridullaha fardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadah al-azizul hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Hari ini kita berkumpul di tempat ini. Hari ini kita merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Hari ini sebagian umat Islam bertakbir membesarkan nama Allah di seluruh pelosok Indonesia, di seluruh pelosok dunia. Hari ini adalah hari yang penuh berkah. Hari ini hari takbir, hari zikir, hari tasbih, hari tahmid, hari raya bagi umat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ma dunahu asghar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan selain Allah semuanya kecil. Kemarin kita menyempurnakan bulan puasa dan hari ini kita bertakbir membesarkan nama Allah. Kita merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan penuh harapan bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyempurnakannya dan hari ini kita membesarkan nama Allah yang merupakan bentuk kesyukuran kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilu 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah engkau sekalian mencukupkan bilangan puasamu dan hendaklah engkau mengagungkan nama Allah sesuai dengan petunjuk dan mudah-mudahan engkau bersyukur. Kita menghiasi hari raya ini dengan takbir sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Dan dikarenakan hari raya adalah merupakan syiar Allah, maka kita mengagungkannya. Wa man yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan hati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kini kita tengah berada di bulan Syawal 1444 Hijriah. Tak terasa Ramadan meninggalkan kita tanpa adanya kepastian apakah di tahun depan kita masih bisa berjumpa dengannya, menggapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah telah memanggil kita. Kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dua ketidakpastian inilah yang membuat sebagian salafus sholih berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima. Lalu dari Rabiul Awal hingga Sya'ban berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Arti Syawal adalah peningkatan. Demikianlah seharusnya pasca Ramadan diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat takwa, menjadi muttaqin, hingga mulai bulan Sya'ban kualitas ibadahnya meningkat. Bukankah kemuliaan seseorang tergantung pada ketakwaannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana umat Islam dilatih untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bulan Ramadan, umat Islam dikelompokkan dalam 2 golongan. Kelompok yang pertama adalah Ramadaniyun, yaitu orang yang taat dan semangat beribadah pada bulan Ramadan. Kemudian ketika selesai Ramadan, maka selesai juga amal ibadahnya. Kelompok yang kedua adalah Rabbaniyun, yaitu orang yang taat dan semangat beribadah pada bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan berakhir, dia tetap semangat dan bahkan bertambah dalam keimanannya. Jadi hal yang diperlukan dalam beribadah itu adalah konsistensi atau kesinambungan. Karena apabila kita termasuk kepada orang yang Ramadaniyun, maka kita termasuk orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang yang merugi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang merugi atau beruntung, maka mari kita evaluasi amal ketika sebelum Ramadan, tingkat ibadah kita. Kita tarik kesimpulan bahwa dalam beribadah kita membutuhkan sebuah evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Evaluasi itu bisa diukur dalam segi kualitas, kuantitas, dan semangat serta kenikmatan dalam beribadah. Ibadah pokok yang perlu kita evaluasi adalah sholat wajib, sholat sunnah, tilawah Al-Quran, sodakoh, dan puasa. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang Rabbaniyun. Lalu bagaimana amal seorang muslim di bulan Syawal? Berangkat dari kaidah umum dari hadis Nabi tersebut dan sekaligus sejalan dengan makna Syawal, maka harus ada peningkatan di bulan ini. Dan peningkatan itu tidak lain adalah berangkat dari sikap istiqomah, menetapi agama Allah, berjalan lurus di atas ajarannya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgau innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 112. Bentuk sikap istiqomah ini dalam amal adalah dengan mengerjakannya secara kontinu atau terus menerus. Inna ahabbal a'mali ilallah madama wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus atau kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, memang tidak banyak amal khusus di bulan Syawal dibandingkan bulan-bulan lainnya. Akan tetapi Allah telah memberikan kesempatan berupa satu amalan khusus di bulan ini, berupa puasa Syawal. Ini juga bisa dimaknai sebagai jalan dalam rangka meningkatkan ibadah dan kualitas diri kita di bulan Syawal ini. Dan keistimewaan puasa sunnah ini adalah kita akan diganjar dengan pahala puasa 1 tahun jika kita mengerjakan puasa 6 hari di bulan ini. Setelah sebulan penuh kita berpuasa Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana, summa atba'ahu sittan min Syawalin, kana kasiyamid dahri." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, penurunan amal di bulan Syawal sekali lagi adalah hal yang seharusnya kita hindarkan. Bulan Syawal justru pernah menjadi bulan perjuangan yang amat menentukan bagi kaum muslimin. Itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Bulan Syawal kali itu merupakan bulan yang mendebarkan. Kaum muslimin dikeroyok oleh pasukan multinasional yang merupakan gabungan dari Quraisy, Ghatafan, dan lain-lain. Karena itulah perang ini dikenal sebagai perang Ahzab atau perang sekutu, dan juga dikenal dengan sebutan perang Khandaq yang berarti parit. Karena kaum muslimin menggunakan strategi membuat parit di sekeliling Madinah untuk bertahan, dan terbukti efektif hingga pasukan Ahzab tidak bisa menyerang masuk Madinah. Penggalian parit itu yaitu Khandaq ini adalah kerja keras yang luar biasa. Persatuan kaum muslimin benar-benar terasa di sana. Begitupun keimanan mereka dan doa-doa yang khusyuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan catatan-catatan kepahlawanan mulai dari Nuaim yang memecah belah pasukan Ahzab dan Bani Quraidah yang berkhianat di belakang kaum muslimin, sampai keberanian dan kecerdasan Hudzaifah ibnu Yaman yang menerobos perkemahan pasukan Quraisy untuk mencari informasi. Benar-benar peningkatan yang luar biasa pasca Ramadan. Lalu Allah menolong kaum muslimin dengan menurunkan angin topan yang memporak-porandakan perkemahan pasukan Quraisy. Itulah contoh betapa bulan Syawal tidak sepantasnya membuat ibadah dan kualitas diri kita turun. Justru seharusnya sesuai dengan makna Syawal, maka kita harus mengalami peningkatan dengan berupaya istiqomah serta meningkatkan kualitas ibadah diri kita, di antaranya dengan puasa Syawal. Semoga puasa yang telah kita laksanakan juga dapat mengantarkan kita, menjadikan diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, keluarga kita menjadi keluarga yang selalu berjuang untuk meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir khutbah ini, dalam momentum Hari Raya Idul Fitri, kami atas nama pribadi dan keluarga meminta maaf kepada semua jamaah Idul Fitri atas segala kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan Allah menerima semua ibadah kita yang telah kita kerjakan selama bulan puasa Ramadan, serta mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat, sehingga kita dijadikan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir yang tidak memiliki dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aizin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Fardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wangsurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna. Allahumma adfa'annal bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal ghala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaikal khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha adzabaka inna adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.